Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 116. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari 0815 881 00 dan seterusnya. Ibu usia 50 tahun. Salam Bapak rohani saya. Sudah lama saya menjadi anak Tuhan, tapi baru beberapa tahun terakhir ini saya mendengar pengajaran yang keras dalam memberitakan kebenaran Injil, dan saya sangat terberkati oleh firman yang Bapak bagikan. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena saya ditunjukkan gereja yang mengajarkan kebenaran atas firman Allah, di mana sekarang banyak pengajaran yang hanya mengajarkan berkat jasmani dan kemakmuran duniawi. Ada satu ayat dalam Matius pasal 1, Matius pasal 10 maksudnya, ayat yang ke-17 demikian bunyinya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mohon penjelasannya Pak, sekian dan terima kasih atas pengajaran yang Bapak berikan selama ini. Tuhan memberikan pelayanan dan keluarga. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Amin. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita agar kasih cinta kita kepada Tuhan lebih dari cinta kasih kita kepada siapapun. Jadi bukan tidak mungkin kalau demi iman seseorang dipisahkan dari keluarganya. Demi iman seseorang dipisahkan dari orang-orang yang dia cintai. Dalam hal ini, saudaraku, cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus harus lebih dari cinta kasih kita kepada siapapun dan apapun. 1, 2. Kita harus mengasihi orang-orang yang kita kasih secara proporsional. 3. Kalau kita mengasihi orang tua atau siapapun, itu dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang di sekitar kita. Itu maksudnya. Oke, puji Tuhan. Ini tadi dari Ibu Indah. 0851099297 dan seterusnya. Dari Surabaya. Salam Pak Erastus, saya wira swasta. Ada pertanyaan, waktu 15 tahun yang lalu dalam bisnis saya ada uang beberapa customer saya yang lebih di rekening saya. Itu terjadi karena customer bayar hutang dan ada lebih tidak langsung saya kembalikan, dan sekarang saya mau mengembalikan uang tersebut. Dan ada beberapa yang berhasil saya kembalikan, tapi ada beberapa yang tidak dapat saya hubungi. Pertanyaan saya, apakah kalau sampai saya tidak bisa mengembalikan uang tersebut, apakah saya nggak bisa masuk surga? Sedangkan saya betul-betul mau mengembalikan. Sekian pertanyaan saya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya salut kepada Bapak Bagong Nyoto Raharjo, Surabaya, yang berniat untuk mengembalikan uang milik orang lain. Ya, ini kita salut. Waduh, hampir-hampir tidak ada pengusaha seperti ini. Nah, masalahnya ada orang-orang yang tidak berhasil dihubungi. Nah, itu bukan salah kita. Ya, kita tidak bisa tidak bisa disalahkan. Ya,
Asal memang kita tidak niat untuk menahan milik orang lain. Saran saya, uang seperti itu bisa disalurkan untuk pelayanan atau disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, supaya kita tidak menggunakan uang yang sebenarnya bukan bagian kita. Oke, salut Pak, Tuhan memberkati. 0812 1378 dan seterusnya dari pria usia 30 tahun. Ya. Halo Om Eras, saya ingin bertanya mengenai puasa. Bagaimanakah puasa yang benar menurut ajaran kekristenan? Selama ini saya menjalani puasa dengan berhenti makan jam 10 malam sampai dengan jam 3, 6 sore keesokan harinya. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya puasa itu intinya, saudara, sebenarnya puasa itu intinya adalah karena ada kebutuhan rohani. Ya, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yang mendesak menggerakkan kita, tidak memuaskan keinginan makan kita. Itu yang benar. Jangan kita puasanya karena sekedar tidak makan. Tetapi bagus juga dengan intermittent fasting seperti itu. Karena itu juga akan memberi kesempatan perut kita beristirahat. Ya, bisa mengurangi diabetes atau gula darah, bahkan bisa mengurangi penyakit yang lain. Ya, bisa. Tapi kalau memiliki mah, hati-hati. Puasa itu kita lakukan karena ada kebutuhan rohani yang mendesak. Ingin hidup suci, mengusir kuasa gelap, ya, itu kebutuhan-kebutuhan rohani. Ya, kepekaan mengerti kehendak Allah, kepekaan mengerti kehendak Allah, ya, itu kebutuhan-kebutuhan rohani, ya. Kepekaan mengerti kehendak Allah, itu kebutuhan rohani yang karenanya kita puasa. Itulah jawaban saya untuk Michael dari Jemaat GSKI Pluit. Tuhan memberkati. 08189991 dan seterusnya. Salam Pak Eras, mau tanya tentang bagaimana cara Pak Eras menangani rasa gatal melihat ajaran palsu yang banyak beredar. Saya tahu salah satu caranya Bapak berusaha menyebarkan ajaran yang benar semaksimal mungkin dengan berbagai sudut pandang, dengan berbagai macam media. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya melihat kalau cara langsung menasihati, memberitahu langsung kepada orang yang punya pandangan sendiri, hampir mustahil mereka mau terima. Henry, pertanyaanmu ini bagus. Saya harap kamu menjadi bagian dari juru bicara Tuhan untuk meneruskan ajaran gereja, ya. Puji Tuhan, ya. Bagaimana menangani rasa gatal, ya? Kamu sendiri sudah menjawab tadi dengan cara menyebarkan ajaran yang benar melalui berbagai media. Ya, itu yang kita lakukan. Tetapi juga saya mau tambahkan bahwa memang di Alkitab mengatakan pasti ada penyesatan. Jadi kita jangan memaksa diri, ya, untuk bertarget bisa memunahkan semua ajaran palsu itu. Tidak bisa. Itu satu. Yang kedua, saya mau tambahkan bahwa ajaran palsu atau ajaran yang sesat itu juga memiliki kualitas yang berbeda-beda, ya, atau memiliki kadar yang tepat kadar. Ada yang palsu berat, ada yang setengah palsu atau yang sedikit. Penyimpangannya tidak banyak. Nah, ini juga kita harus bisa membedakan. Kita tidak main hantam saja karena harus melihat kadar kepalsuan masing-masing orang itu atau masing-masing ajaran itu berbeda. Yang pertama, memang pasti ada ajaran palsu. Dua, kadar kepalsuan beda-beda. Tiga,
Tidak sedikit mereka yang tidak menyadari kalau mereka telah hidup di dalam pengajaran palsu. Jadi kita tidak boleh bersikap kasar sampai mereka menjadi terluka. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan firman sebaik-baiknya. Kalau akhirnya mereka terluka, bukan karena kita ini kasar menegur mereka. Lalu yang terakhir, kita minta hikmat Tuhan, bagaimana menyampaikan firman dengan baik, dan mohon Tuhan terus tambahkan hikmat dan marifatnya. Oke, cukup. 0852 15012 dan seterusnya dari Bekasi. Salam Pak, saya mau bertanya Kejadian 31 ayat 19, Rahel mencuri terafim. Kenapa suatu kejadian itu tidak pernah dibahas? Setauku itu berhala dan kejadian itu tertulis di Alkitab. Tapi sifat negatif ini tidak berlanjut setelah lolos dari pemeriksaan ayahnya Rahel. Oh iya. Tapi mungkin Anda lupa bahwa Rahel akhirnya nyaris tidak memiliki anak. Nyaris mandul. Pasti ini ada akibatnya, bukan tidak mungkin karena mencuri terafim dari orang tuanya itu. Ya. Tapi pasti ada akibat dari kesalahan tersebut, ya. Tidak pernah dibahas, memang tidak. Ya, tetapi pasti ada juga yang membahas, ya. Ini dari David, ya. Saudara David ini tidak bisa melihat, ya. Ya, ada cacat matanya. David, aku kenal David ini. Sehat-sehat ya, jaga diri di tengah-tengah COVID-19. Tetap kamu bagian hidup kami. Nanti di langit baru, bumi baru, matamu akan melek lagi. Akan melek, ya. Oke. Tuhan berkati. Jadi saya ulangi, Rahel tetap menuai apa yang dia tabur. 0858 9000 dan seterusnya. 0858 90.000 dan nomor berikutnya. Saya menikah dengan suami saya 14 tahun yang lalu. Waktu itu suami pelayanan. Mungkin suami saya juga bukan panggilan, jadi suami saya buka toko. Selama pernikahan kami yang berulang kali KDR. Selama pernikahan suami saya berulang kali KDRT pada saya. 2 tahun setelah menikah saya hamil. Dia ingin menggugurkan kandungan saya karena dia tidak ingin mempunyai anak dari saya. Karena Tuhan akhirnya anak itu bisa lahir dan sehat. Rumah tangga saya selalu tidak luput dari pertengkaran, selalu berulang sampai mau cerai beberapa kali. Suami saya tidak pernah menafkahi saya karena saya punya pekerjaan sendiri. Uang dia nggak bisa diganggu karena dia selalu menganggap uang dia itu masa depan. Makanya uang dia yang utuh dan uang saya yang habis untuk biaya hidup. Hampir 3 tahun yang lalu saya ambil pensiun dini dari kantor dan akhirnya akhir cerita uang saya habis karena kena tipu sehingga saya harus berutang pada suami. Karena suami saya membayar utang saya karena dia juga KDRT sehingga dia mau meminjamkan saya uang dengan harapan saya bisa kredit atau menjual harta yang terakhir yaitu apartemen. Singkat cerita saya tidak mendapat pinjaman uang untuk mengganti uang suami saya tersebut. Suami saya anggap saya penipu, mungkin rezeki orang, ya, maksud saya makan rezeki orang. Dianggapnya wanita ini penipu makan rezeki orang. Sedangkan dia tidak pernah menjalankan sebagaimana imam keluarga. Itu bagaimana ya? Apakah saya benar-benar penipu? Padahal 16 tahun saya menanggung semuanya sendiri. Lalu suami saya bilang nikahi saya karena saya mapan. Oh, lalu suami saya bilang nikahi saya karena saya mapan. Apakah saya penipu dan makan uang keringat orang atau bagaimana di segi kekristenan? Thanks Pak. Bagi ibu
ini ya, saya beritahu Anda bukan penipu. Ya, suami ibu yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan merasa bersalah. Jalani terus hidup ini dan lewati hari. Ikut terus khotbah saya di YouTube. Kita pulang ke surga bersama. Haleluya. 0822 33558 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya jemaat GSKI Betaninginden, Surabaya. Pak, saya mau tanya, gimana kalau suami ingin bantu gereja kecil, sepeda motor lama tapi masih bisa digunakan? Padahal keluarganya kebingungan masalah ekonomi. Saya bilang ke suami, kamu harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga dulu, baru memikirkan bantu gereja. Apa salah ya Pak saya? Atau bantu mamanya yang sudah tua, mertua perempuan saya hidup sendirian Pak. Tapi puji Tuhan sehat ya mertuanya ini. Saya bilang kalau kamu ada duit, kamu bisa kasih gereja kapan saja. Ngapain kok sepeda motor lama? Sedangkan sekarang ini kita lagi butuh duit buat kebutuhan rumah tangga. Terus dia suka nasar mau bantu si A, si B begitu. Jika kerjaan sebagai perantara berhasil atau goal. Tapi aneh ya Pak, sampai saat ini belum ada yang goal. Kerjaan suami saya buat barang-barang promosi, jadi nggak menentu pendapatannya. Makanya dia kerja sampingan dengan perantara, sebagai perantara maksudnya. Masalahnya saya kan suruh suami jualin barang-barang buat nafkahi kebutuhan rumah tangga. Terus suami jawabannya gitu. Jadi dia mau cari hasil besar dengan kerjaan sebagai perantara. Dan dia yakin dapat suatu saat. Tetapi terus terang sudah bertahun-tahun kerja sampingan ini nggak pernah goal. Sebenarnya artinya pingin bantu orang lain. Tapi gimana ya Pak? Kalau ngelarang-larang terus jadi takut salah. Tapi di sisi lain kita makan aja kadang bingung. Di rumah suami sih sering nggak sepakat dengan pendapat saya atau anak-anaknya. Dia juga susah banget diajak doa bareng. Padahal saya rindu dia bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Padahal dia rajin loh Pak. Tapi masalah ekonomi selalu ada dari tahun ke tahun. Masalah ekonomi selalu ada. Saya kadang bingung. Juga padahal saya jarang untuk belanja-belanja yang nggak perlu. Apalagi selama perkawinan saya nggak pernah diberi kesempatan untuk pegang duit. Jadi kalau belanja ya mesti minta dulu. Yang jadi pertanyaan saya, apa suami seperti itu termasuk beriman dengan pekerjaannya? Dia yakin goal suatu saat. Dan kalau tidak ada kesepakatan, gimana ya Pak? Jadi pendapat suami saya selalu beda sendiri. Apa mempengaruhi dalam hal ekonomi? Jelas mempengaruhi saudaraku. Ya. Jadi jelas, kalau punya motor mau diberikan pelayanan bagus. Tapi kalau keluarga sendiri membutuhkan, ya jangan dikasih orang dulu dong. Untuk keluarga dulu. Tadi punya orang tua yang sudah tua yang perlu diperhatikan. Perhatikan juga. Tuhan itu tidak melihat uang kita kemana. Tapi Tuhan melihat kita itu mau menuruti kehendak Allah atau tidak. Kita tidak sembarangan berbuat sesuatu asal namanya memberikan persembahan. Tuhan tidak butuh persembahan sebenarnya. Tuhan membutuhkan dan mengendaki hati kita yang bersih, yang berkenan kepadanya. Terima kasih Pak Eras, saya mengasihi Pak Eras. Sekarang dengan mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras, saya jadi semakin rindu sama Bapak di surga. Saya rindu ketemu muka dengan muka. Kiranya Pak Eras tetap sehat supaya bisa membawa jiwa-jiwa memenuhi kerajaan surga. Saya selalu men-share khotbah-khotbah yang saya sudah dengar ke saudara-saudara dan anak-anak saya. Dan selalu saya menasihati anak-anak supaya cinta Tuhan dan mau dengarkan khotbah-khotbah Pak Eras. Hati kecil saya Pak, saya percaya sedikit banyak anak-anak mau dengar
Mesti awalnya nggak mau. Nanti pulang bersama ya Pak, ke langit baru, bumi baru. Terima kasih, Tuhan berkati selalu. Ibu, kita pulang bersama dengan senang hati. Ya, Ibu setia terus. Karena suami ibu juga orang baik, kelihatannya orang yang murah hati. Tetapi mungkin tidak bijaksana. Ya, kalau kita punya uang ya mestinya kita serahkan dulu untuk kebutuhan keluarga ya. Memang kebutuhan keluarga jadi relatif. Tapi bagian untuk anak harus sudah ada. Ya nggak boleh diabaikan, dilupakan ya. 0823 1365 8 dan seterusnya. Shalom, selamat pagi Pak Erastus. Saya sangat diberkati lewat khotbah-khotbah Bapak. Saya senang dikuatkan dalam Tuhan. Saya mau tanya apa ada hukum tentang semir rambut nggak boleh ikut dalam pelayanan. Jadi kalau semir rambut nggak boleh ikut pelayanan. Maaf Pak, bisa nanti dikabari jawabannya di episode berapa? Biar saya bisa lihat, terima kasih. Ya, Anda di episode 100 berapa tadi? 16 ya. Nanti sekretaris saya akan SMS pertanyaan ini di 116. Saya mau tanya nih, semir rambut di sini maksudnya rambut disemir. Ya. Emangnya salahnya di mana semir rambut? Jadi salahnya bukan di semir rambut loh. Masalahnya apa motivasi semir rambut itu? Apa motivasinya? Jika Anda tidak perlu semir, saya katakan itu lebih baik. Tetapi kalau Anda tampil di kamera, Anda seorang pejabat atau saudara sering muncul di depan umum, kalau rambut Anda warnanya hitam, itu jauh dipandang lebih baik. Kepantasan, bukan mau modis. Nah kalau wanita ya, rambut bisa disemir dari putih menjadi hitam. Atau ya warna lain. Tapi yang pantas, jangan warna pink, hijau. Waduh, saya kadang-kadang bingung, ini kok kayak kemoceng. Ya, pantas enggak itu, ya. Yang penting kepantasan, kepatutan dengan motif yang benar. Ya, itu. Nah, ini yang nanya ini laki atau perempuan ini juga tidak jelas. Tapi kalau wanita, Anda misalnya mau menyemir rambut, ya, sedikit kemerahan, ya sebenarnya tidak terlalu masalah. Anda lebih cantik kalau agak sedikit kecoklat-coklatan bisa. Tapi sekali lagi motifnya apa? Yang penting kepantasan dan kepatutan ya. Bukan modis, tapi kepantasan. Oke, makasih. Ini sama dengan lipstik. Kenapa kita pakai lipstik? Ya, kepantasan, enak dilihat, jadi berkat. Bukan untuk menggait suami orang, kan begitu. Ya motifnya harus benar. 08 13 19 24 8 dan seterusnya dari Jawa Tengah. Salam Pak, perkenalkan saya seorang ibu anak 1 dari Jawa Tengah. Saya mau bertanya Pak, apa yang harus saya lakukan ketika hampir 2 tahun saya sama suami tidak akur dan menelantarkan kami? Tidak dinafkahi, anak juga tidak diperduli, anak juga dia tidak peduli. Sampai saat ini saya mau mempertahankan keluarga saya tetapi dari suami tidak mau dan sudah beberapa kali minta pisah. Motivasi saya untuk bertahan karena saya memegang teguh janji pernikahan kami di altar, Pak. Saya berusaha memperbaiki diri sendiri, Pak, karena saya sadar saya tidak sempurna dan banyak kekurangan. Saya takut Tuhan kecewa terhadap saya dan saya takut tempat saya tidak ada di surga nanti. Mendengar kata perceraian membuat saya trauma, Pak. Terima kasih. Saya setuju pertahankan pernikahan Anda dengan sekuat tenaga.
Tetapi kalau dalam kondisi tertentu dia memaksa dan Anda cerai, Anda tidak salah. Tapi sebaiknya atau seharusnya Anda tidak menikah lagi. Ya, kita cari Tuhan saja. Kita akan masuk langit baru, bumi baru, dan semua keadaan yang ada di bumi ini akan juga ada di langit baru, bumi baru. Kita di sana saja. Ya, jadi Anda tidak bersalah kalau perceraian tidak Anda usahakan. Anda mempertahankan. Tapi kalau keadaan memburuk, dia masih memaksa, dan terjadi perceraian, Anda tidak bersalah. Karena memang Anda sudah mempertahankan untuk tidak terjadinya perceraian. Puji Tuhan. 0822-31734 dan seterusnya, Jemaat Betani Nginden, Surabaya. Mohon tanggapan dan saran Pak, bahwa orang tua wanita calon pasangan anak laki-laki saya mengharuskan anak saya harus dibaptis selam ulang di gereja mereka Advent. Sedangkan anak saya sudah dibaptis selam di gereja lokal kami Betani Surabaya. Kalau tidak diikuti, orang tuanya tidak mengizinkan hubungan mereka berlanjut meskipun mereka berdua sudah sepakat berniat baik untuk memasuki pernikahan kudus. Sekali lagi mohon pencerahan ya Pak, agar tidak keliru mengambil keputusan, apalagi sampai meleset dari kehendak Bapa di surga. Terima kasih Pak, sehat dan panjang umur ya Bapak Eras. Ini orang tua wanita calon pasangan laki-laki yang mengharuskan. Jadi anaknya perempuan ya, bahwa orang tua wanita orang tua wanita calon pasangan anak laki-laki. Jadi anaknya ibu ini laki-laki, suruh dibaptis secara Advent. Saudara, ibu, kalau memang itu menjadi persyaratan gereja Advent, apa sih ruginya diselup-celup saja, selam saja, tidak ada masalah, ya. Ya kita terpaksa lakukan itu, jadi nggak tulus. Itulah ketulusan kita. Kita bersedia. Ya jadikan momentum baptisan itu sebagai momentum ulang pertobatan kita, tidak menjadi masalah. Ya, ini kasus khusus. Kalau saya jadi ibu atau bapak punya anak seperti itu, saya izinkan. Asal pasangannya benar-benar benar loh, saling mencintai, baik, ya udah, baptis saja. Kenapa sulitnya? Memang aspek negatifnya ada, tetapi saya kira tidak terlalu prinsip. Oke. 08966398 dan seterusnya. Bapak usia 63 tahun. Saya NN laki-laki usia 63 tahun sudah sering hadir di kebaktian Pak Eras sejak di gedung Tomang Plaza. Meskipun saya bukan jemaat Rehoboth. Sampai sekarang hadir di GSKI Pak Gajah Mada Plaza, maaf. Di Gajah Mada Plaza, maaf Pak. Saya hanya mau memberi masukan aja. Ketika saya melihat khotbah Bapak di YouTube pendalaman Alkitab hari Jumat, tanggal 28 Agustus jam 18.30, saya kurang sejahtera melihat pembukaan dan penutupan ibadah. Ada beberapa singer yang membawakan puji-pujian dan yang bernyanyi bersama-sama Bapak sebelum dan sesudah khotbah, di mana posisi berdirinya dengan Bapak jaraknya terlalu dekat. Menurut saya, apakah tidak sebaiknya jaraknya dibuat lebih jauh atau dilakukan terpisah ruangan dengan Bapak, mengingat penularan virus COVID-19 yang sedang epidemi di seluruh dunia? Menurut WHO, selain lewat droplet, sekarang diakui juga lewat udara, airborne atau aerosol. Terima kasih Pak Erastus. Tuhan yang senantiasa memberi kesehatan, menjagai Bapak dan keluarga. Salam panjang umur terus dipakai Tuhan untuk membawa orang lebih banyak lagi ke LB3 ya Pak. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk Bapak ini nanti diberi SMS ucapan terima kasih atas nama saya. Terima kasih untuk sayangnya, sayang kepada Pak Eras supaya panjang umur ya. Molete godang matur nuwun, terima kasih, thank you so much. Siesini ya. Tuhan memberkati.
Sampai jumpa di episode 117. Tuhan berkati.